Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan tentang manzilah kalimat tauhid la ilaha illallah, status dan kedudukan kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam Islam. Pembahasan kita yang terakhir pada sebelum bulan Ramadan tentang fadail kalimat la ilaha illallah, keutamaan kalimat la ilaha illallah yang sudah disampaikan secara menyeluruh, yaitu bahwa di antaranya ada orang yang dia wafat, kemudian dia yakin betul bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang dia meninggal atau ketika dia meninggal dia mengetahui, artinya dia meyakini betul bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, niscaya dia akan masuk surga. Ini juga yang diperintahkan oleh Nabi SAW di antaranya, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Sebagaimana beliau sampaikan pada kaumnya, wahai manusia, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah, ya ucapkanlah la ilaha illallah, tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Kalian akan beruntung. Hadis sahih ya, juga diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka pada pembahasan hari ini insyaallah taala tentang al-mawadhi' allati yustahabbu fiha qaulu la ilaha illallah. Kapan dan di mana ya saat-saat dan tempat-tempat yang kita dianjurkan ya untuk ya memperbanyak atau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata para ulama bahwa la syakka anna hadhil kalimah a'zamu kalimah fil wujud. Tidak ada keraguan bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang termulia. Kalimat yang termulia di alam semesta ini. Ya, karena kalimat ini adalah kalimat tauhid. Ya, yang tidak bisa disifati oleh siapapun tentang kandungan, makna dan manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling afdal adalah seorang mengucapkan alhamdulillah. Jadi hadis Nabi SAW riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang baik sanadnya, bahwa beliau mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir yang dengannya seorang berzikir adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Karena kalimat ini adalah kalimat tauhid. Kemudian wa afdalud du'a alhamdulillah, dan sebaik-baik doa
adalah alhamdulillah. Apa makna hadis ini? Sebaik-baik doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Karena pada hakikatnya orang yang sering mengucapkan alhamdulillah itu dia pada hakikatnya sedang mensyukuri nikmat Allah. Ya, dengan lisannya dia mengucapkan alhamdulillah, terus dia ulang-ulangi. Sementara Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku pada kalian. Maka setiap orang mengucapkan alhamdulillah, 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 artinya dia itu seakan-akan sedang berdoa pada Allah Ta'ala. Dia sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mana apabila seorang bersyukur pada Allah akan nikmat dia, Allah akan menambah nikmat itu kepadanya. Ya, jadi zikir ini seakan-akan doa. Ya, zikir alhamdulillah. Makanya disebut afdalud du'ai alhamdulillah. Ya, afdal doa seorang mengucapkan alhamdulillah. Artinya dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan, ya, makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah, bahwa zikir yang paling afdal adalah mengucapkan la ilaha illallah li'annaha kalimatut tauhid. Karena kalimat ini adalah kalimat tauhid. Seorang mengumumkan bahwa dia mengakui bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Semua sembahan selain Allah itu batil, siapapun dia dan apapun dia. Maka luar biasa kalimat tauhid ini. Ya. Oleh karena itu orang-orang Quraisy tidak mau mengucapkannya. Ketika Nabi SAW menyuruh mereka qulu la ilaha illallah, ya, katakanlah la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida? Inna hadza syai'un ujab. Apakah dia Muhammad menjadikan sembahan-sembahan yang banyak, ini berhala-berhala yang kami sembah ini, ya, menjadi hanya Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak boleh menyembah sembahan-sembahan ini. Itu yang mereka pahami, ya, karena mereka orang-orang yang paham bahasa Arab. Konsekuensi dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus berlepas diri dari semua sembahan selain Allah. Itu konsekuensinya, itu tuntutannya. Makanya mereka tidak mau ucapkan. Artinya kalau kami ucapkan kalimat ini, berarti kita harus tinggalkan berhala-berhala itu. Dan mereka tidak menghendaki itu. Ya. Jadi mereka menolak. Maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, la yumathiluhu syai'un. Tidak ada yang menyerupai kalimat ini. Wa hiya al-fariqu bainal kufri wal iman. Dan kalimat tauhid adalah pembeda antara kekufuran dan antara iman. Ya, antara kufur dan iman, pembedanya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa li'annaha ajma' lil qalbi ma'allah wa anfa' lil ghair. Dan bahwasanya karena kalimat ini adalah mampu, ya, dia menancap, apabila menancap dalam hati seorang, maka dia akan senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat ini bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Wa asyaddu tazkiyatan lin nafsi. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sangat mampu, yakni apabila seorang mengucapkannya dan dia memahami maknanya, ya, dan dia melaksanakan konsekuensinya, kalimat ini adalah kalimat yang paling mampu membersihkan jiwa seseorang dari syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tasfiyatan lil batin, dan membersihkan batinnya orang itu. Wa tanqiyatan lil khatir min khubthin nafsi wa atradul syaitan. Dan kalimat ini adalah kalimat yang sangat mampu untuk membersihkan, ya, kotoran-kotoran jiwa, ya. Karena ada kotoran-kotoran jiwa itu hasad, dengki, iri, takabur, sombong, itu penyakit-penyakit jiwa, ya, penyakit-penyakit hati. Maka dengan kalimat la ilaha illallah ini mampu membersihkan itu semuanya. Wa atradul syaitan, dan kalimat ini adalah kalimat yang sangat mampu untuk mengusir syaitan. Itu kalimat la ilaha illallah. Nah, maka dari itu, kalau kita mengetahui tentang status kedudukan kalimat la ilaha illallah ini, dan makna dan kandungannya dan konsekuensi-konsekuensinya, maka sudah seyogianya fayambaghi likulli mu'minin
Maka seyogianya bagi setiap orang mukmin wal mukminah al-iktsaru min hadhil kalimah. Hendaknya dia memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini fi kulli zamanin wa makanin, dalam setiap waktu dan setiap tempat dimanapun dia berada, hendaknya dia selalu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Wala yafturu lisanuhu wala yakallu qalbuhu 'anil lahji biha. Dan hendaknya seorang mukmin ya tidak bosan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan tidak tumpul hatinya dari menerima kalimat la ilaha illallah ini ya, dan wa tadzakkur ma'aniha, dan memahami makna-makna yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah min al-adhkar allati lam yarid takhsis istibab adh-dhikri biha fi makanin muayyanin aw zaman. Pada hakikatnya kalimat la ilaha illallah ini tidak ada ya kekhususan tersendiri dalam arti kapan seorang membacanya, kapan seorang ya mengucapkannya. Ya, karena kalimat ini kalimat yang harus melekat dalam diri seorang mukmin. Kalimat yang harus melekat dalam diri seorang mukmin, selalu terucap dalam lisannya, ya, maka fa fi hali syughlil mu'min wa faraghihi, maka dia dianjurkan untuk membaca di saat dia sibuk, di saat dia kosong, ya, di saat dia tidur, akan tidur maksudnya, bahkan di tengah-tengah tidur ketika seorang bangun dari tidur, dia dianjurkan membaca apa? La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu ketika bangun dari tidur, ya, di tengah malam. Artinya sedang tidur, tahu-tahu terkejut bangun. Itu yang dianjurkan. Ya, membaca kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang membacanya di saat dia tidur itu, kalau dia berdoa, maka doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau dia bangun di malam itu, dia bangun dan dia sholat, maka sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi luar biasa kalimat ini. Ya, kalimat la ilaha illallah ini. Nah, oleh karena itu, dalam setiap keadaan, ya, wa fi hillihi wa tirhalihi, ketika dia dalam perjalanan, ketika dia dalam mukim, wa fi salatihi wa qiyamihi wa siyamihi wa haji wa umratihi. Bahkan seorang dianjurkan mengucapkan kalimat ini di saat dia beribadah, di saat sholatnya, saat berdirinya, di saat dia berpuasa, melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya, fi qu'udihi wa qiyamihi, ketika sedang duduk, ketika dalam berdiri, ya. Jadi intinya bahwa walau istata'a an ya'tiya bihadzal dzikri ma'a kulli nafsin min anfasihi falyaf'al. Seandainya dia bisa dan mampu setiap denyutan jantungnya dan tarikan nafasnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka hendaknya dia mengucapkannya. Ya, kalimat la ilaha illallah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, hendaknya seorang mukmin melatih lisannya untuk selalu mengucapkan la ilaha illallah, sehingga di saat kalimat ini sudah terbiasa terucap di atas lisannya, suatu saat dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, akan keluar dari lisannya kalimat la ilaha illallah. Ya, subhanallah. Ya, yang ini yang diharapkan oleh setiap orang mukmin, dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, afdalul adhkar allati lam yakhussaha asy-syari' bihalin aw zamanin al-Qur'an. Zikir yang paling afdal yang kita dianjurkan membacanya, tidak ada saatnya kecuali kita dianjurkan membacanya pertama kali adalah Al-Qur'anul Karim. Wa ba'dahu at-tahlil, kalimat la ilaha illallah. Ya, setelah zikir pada Allah Ta'ala, setelah baca Al-Quranul Karim, kalimat yang paling diperintahkan untuk dianjurkannya adalah, untuk mengucapkannya adalah kalimat la ilaha illallah. Mengapa Al-Quran tetap dinomorsatukan oleh para ulama? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, maka sebagian ulama mengartikan afdalu dzikri la ilaha illallah ay ba'dal Quran, setelah Al-Quranul Karim.
Ya, karena Al-Quranul Karim adalah kalimat, ya adalah kitabullah, kalamullah. Jadi intinya dipadukanlah antara dua hal ini. Baca Al-Quran iya, dan memperbanyak kalimat la ilaha illallah juga iya. Nah, ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang menjelaskan ya tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu yang kita dianjurkan ya untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Di antara yang pertama adalah ba'dal wudu, setelah seorang berwudu. Karena ada zikir ba'dal wudu. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau." Tidaklah seorang di antara kalian dia berwudu, fayublighu au yusbighu alwudu, kemudian dia sempurnakan wudunya, thumma yaqul, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, dia dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang diinginkannya. Ini fadilah dan keutamaan dari membaca doa ini atau zikir ini setelah wudu. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jadi seorang setelah berwudu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan, Allahumma inni Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu sahih. Adapun waj'alni min ibadikas shalihin itu dhaif. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Tambahan setelah itu dhaif. Itu waj'alni min ibadika shalihin. Itu riwayatnya dhaifah. Jadi kita cukup yang sahih, itu sudah cukup. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, dianjurkan seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini idza istayqadha min naumihi ana al-athna al-lail. Yaitu hendaknya dia membaca kalimat tauhid ya ketika terbangun di malam hari. Ketika terbangun di malam hari. Ya, di tengah malam dia terbangun. Hadisnya adalah atau dalilnya hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ta'arra minal lail." Barang siapa yang dia terbangun di tengah malam dari tidurnya. Ini khusus di malam itu. Ya, bukan siang. Ya, barang siapa yang dia terbangun di tengah malam, man ta'arra minal lail. Barang siapa yang dia terbangun di tengah malam, faqal, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kalau dia membaca kalimat ini ya, thumma qal, lalu dia mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Au da'a, atau dia berdoa, yang doa yang lainnya, ustujiba lahu, maka doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, ini bukan setelah tahajud, hanya bangun di tempat tidur, di atas tempat tidur. Ya, terbangun di malam hari di tempat tidur. Baca kalimat-kalimat ini. Ya. Kalau dia berdoa, maka dikabulkan doanya. Fa in tawadda'a wa shalla, kemudian kalau dia berwudu dan dia salat, qubilat salatuhu, maka diterima salatnya. Ya. Jadi ini yang sudah yakin. Nabi sallallahu mengatakan demikian, salatnya diterima. Kalau kita kadang-kadang bahkan banyak kita khawatir kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kesempatan, peluang yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
seorang terbangun di malam hari, baca doa ini, zikir ini, kemudian dia wudhu dan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yakin. Ada berita dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dia membaca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, kemudian membaca Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya, kalau mau bangun wudu atau berdoa. Kalau tidak mau bangun, ya berdoa. Ya, dengan doa-doa yang baik. Tapi kalau lebih dari itu, ya bangun, wudhu, kemudian sholat. Maka kubilat sholatuhu. Diterima sholatnya. Kalau diterima sholatnya, artinya doa-doanya diterima. Yang dibaca dalam sholat itu. Ya, kalau Allah menerima sholatnya, artinya semua bacaan yang dibacanya, ya doa-doa yang dibaca di dalam sholatnya, otomatis diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, seorang dianjurkan membaca kalimat la ilaha illallah ini fi awalin nahar, ay fi sabah. Ya, di waktu pagi hari, ya di awal siang. Dalilnya hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ya. Fi yaumin mi'ata marratin. Setiap hari dia baca 100 kali kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Yang 100 kali itu tidak ada penyebutan yuhyi wa yumiit. Tidak ada penambahan itu. Tapi kalau baca setelah sholat subuh 10 kali, itu ada yuhyi wa yumiit. Ya, 10 kali setelah subuh, 10 kali setelah maghrib. Dan itu benar, hadisnya sahih. Ya, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setelah sholat subuh, 10 kali setelah sholat maghrib. Nah, sedangkan ini lain. Ya, mungkin seorang setelah sholat duha, dia duduk, ya, atau setelah sholat syuruk, ya, dia baca zikir ini mi'ah marrah, 100 kali. Apa balasannya? Kanat lahu adlu ashri riqab. Dia sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Ini fadilahnya. Ya. Dan di antara fadilah seorang memerdekakan budak itu adalah Allah akan menyelamatkan dia seluruh tubuhnya dari api neraka. Itu fadilah itqur raqabah. Ya. Nah, sekarang tidak ada budak. Tapi ada amalan yang diwasiatkan oleh Nabi SAW yang nilainya sama dengan seorang memerdekakan budak. Itu membaca kalimat ini. Kanat lahu adlu ashri riqab. Sama dengan dia memerdekakan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Dan dicatat baginya 100 kebaikan. Ya. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dan dihapus darinya 100 dosa. Ya. 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya. Ya, dan bacaan ini yang 100 kali ini menjadi benteng bagi dia dari syaitan pada hari itu sampai di malam hari. Ya, sampai di malam hari. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalika. Dan tidak ada orang yang mengamalkan lebih dari yang diamalkan ini kecuali orang yang membaca lebih dari 100 kali. Itu yang bisa melebihi orang ini. Ya. Zikir-zikir yang gampang sebetulnya. Ya. Cuma sekarang membutuhkan kemauan yang keras, niat yang benar. Ya. Iya, tak gampang orang duduk baca la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Harus dia itu sabar bacanya.
Iya. Harus. Makanya tidak setiap orang bisa membaca zikir ini. Ya. Kecuali orang-orang yang betul-betul punya kemauan yang keras, niat yang benar, ingin mendapatkan fadilah dan keutamaan dari zikir ini. Ya. Kemudian yang keempat, dianjurkan seorang memperbanyak kalimat la ilaha illallah ba'da salam minas salatil maktubah. Setelah salam dari salat yang wajib. Ya. Hadisnya adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ya. Fi kitabin ila Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ketika dia menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubah. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah menulis surat pada Muawiyah bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat 5 waktu beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan ini termasuk zikir setelah salat. Ya, zikir setelah salat. Ya la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang tiada sembahan yang hak kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya, hanya miliknya semua kekuasaan yang di alam semesta ini, dan hanya miliknya semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah, la mani'a lima ataita, tidak akan ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tiada orang yang akan bisa memberi apa yang engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan orang yang punya kekuasaan tidak bermanfaat baginya ya dibandingkan dengan kekuasaan engkau dan kemuliaan engkau. Jadi kemuliaan hanya dari Allah Ta'ala. Seorang berupaya untuk memuliakan dirinya tapi Allah tidak memuliakan dia, maka dia akan tetap hina. Ya, ini mana dari wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Orang yang mulia pun di dunia ini, kalau kemuliaannya itu tidak bisa memberi manfaat kepadanya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah tiada mencegah apa yang kau berikan. Sebetulnya ini bisa membersihkan hati seseorang dari hasad dan dengki. Karena hasad itu adalah apa? Hasad itu artinya iri kepada nikmat yang Allah berikan pada saudara kita. Itu hasad namanya. Hanya hasad ada beberapa tingkatan hasad itu. Ya, tingkatan yang paling jelek dari kata hasad dengki adalah hasadnya iblis. Ya. Hasadnya iblis itu apa sih? Berupaya, jadi dia dengki kepada Adam dan berupaya bagaimana nikmat Allah yang Allah berikan pada Adam ini supaya hilang dari Adam. Itu hasadnya iblis paling jelek. Ya. Ada hasad yang kedua. Dia iri pada seorang, tapi tidak ada keinginan untuk menghilangkan nikmat Allah itu dari orang tersebut. Itu hal-hal yang wajar. Kadang-kadang namanya manusia ada hasad. Ya. Dia tidak mengucapkan dengan ucapan yang jelek, menunjukkan hasadnya kepada orang yang dia hasuti itu. Tidak ada ucapan atau perbuatan yang jelek. Dia diam. Paling tidak menahan diri. Tapi hatinya hasad. Ini mending. Ya, ini di bawah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fi kulli jasadin hasad. Setiap jasad pasti ada hasad. Ya. Iya. Kalau putra-putranya Nabi Yaqub alaihissalam hasad pada saudara mereka Yusuf. Ya, ini anaknya Nabi loh ini. Dari mereka lahir 12 kabilah Yahudi. Bani Israel. Ya. Karena Yakub namanya Israel, arti hamba yang soleh, hamba yang taat. Itu arti Israel. Punya anak 12 orang. Yang satu ibu dengan Nabi Yusuf ada 2 bersaudara. Ya. Sedangkan yang 10 itu dari lain ibu. Ya. Mereka hasad pada saudara mereka.
Kalau anak Nabi Adam hasad pada saudaranya, kemudian kita ingin mensucikan diri kita, anak ada hasad, alhamdulillah. Tak usah ya hamno pura-pura. Ada hasad itu. Cuma manusia macam-macam. Ada yang bisa mengendalikan hasadnya, ada yang tidak. Hanya itu. Ya. Makanya seorang kalau hasad pada saudaranya, kita dianjurkan mendoakan saudaranya. Kita hasad seorang teman kita beli mobilnya mewah. Ya untuk menghilangkan hasad ini harus dilawan. Datangi temannya. Assalamualaikum, Masya Allah mobil baru ya. Barakallah fiik. Itu akan hilang hasad itu. Ya. Jangan pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak lihat. Ya, kadang-kadang hasadnya keluar kata-kata. Oh kakak anak lebih zen dari ini. Itu hasad artinya. Ya. Cuma tidak ngomong. Ya. Itu dengki artinya. Cuma tidak diucapkan. Ya, itu sudah tidak ngomong ke orangnya. Tapi mengatakan ada orang lain yang lebih dari ini, itu sudah hasad. Ya, jadi penyakit hasad ini bikin penyakit fisik. Karena ini penyakit hasad penyakit hati yang berbahaya. Hasad itu. Ya. Makanya ketika seorang menyadari Allahumma la mani'a lima ataita. Ingat hadis ini. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang kau berikan. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Ya. Artinya kita ini rela. Memang Allah berikan pada dia. Itu nikmat Allah pada orang ini. Kenapa aku harus hasad? Sebagaimana Allah pun memberikan kepada aku. Ya, nikmat. Yang tidak Allah berikan kepada dia. Ya kalau demikian kita akan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan manusia biasa. Para ulama banyak hasad. Nah, iya. Ada kitab setebal 400 halaman atau 500 halaman. Judulnya Tahasudul Ulama. Hasadnya para ulama satu sama lainnya. Gurunya Imam Bukhari hasad kepada Imam Bukhari. Nah, iya. Gurunya Imam Bukhari. Itu hasad pada Imam Bukhari. Jadi seorang harus berupaya untuk dia ya melawan hawa nafsu itu. Ya, ingat bahwa nikmat ini dari Allah Taala. Ya, makanya para ulama mengatakan orang yang hasad itu ya dia itu pelit terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Ya, karena nikmat ini milik Allah. Dia tidak mau nikmat Allah ini jatuh pada orang lain. Ya. Dia seakan-akan pelit dengan sesuatu yang bukan miliknya. Kalau seorang pelit terhadap miliknya, itu wajarlah. Ya. Oh itu miliknya kok, dia tidak mau ngasih. Itu haknya dia. Tapi ini bukan miliknya. Ya. Ini bukan miliknya. Ya. Dia pelit terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Makanya selalu mohon perlindungan pada Allah Ta'ala. Dari sifat hasad ini. Penyakit yang sangat jelek. Penyakit yang buruk. Na'udzubillah bin dzalik. Ya. Kemudian yang kelima. Kita dianjurkan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah inda husulil karbi wadhiq. Ketika seorang mendapat cobaan dari Allah Ta'ala. Mendapat musibah, ujian. Sehingga sempit dia dalam hidupnya. Ada musibah yang menimpa dirinya. Ya, ini termasuk doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika dalam keadaan kena ujian. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, ya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u 'indal karbi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa ketika ada musibah yang menimpa beliau, ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah al-azimul halim. Ya, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Dua kalimat ini. Ini dalam satu riwayat. Makanya seorang kalau ada ujian, diuji oleh Allah Ta'ala, perbanyak baca ini. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Ya.
Tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yang maha agung, yang maha besar, dan maha penyantun. Ya. Allah itu menyantun hamba-hambanya. Allah tidak langsung mengadab mereka ketika mereka berbuat dosa. Karena Allah masih memberikan kesempatan untuk orang hambanya bertobat pada Allah Ta'ala. Itu diantara makna dari Al-Halim. Ya. Kemudian la ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah, Rabb as-samawati wal ard, yang menciptakan, yang menguasai, dan yang memiliki langit dan bumi. Ya. Yang menciptakan, yang menguasai, dan mengatur langit dan bumi. Ini artinya rububiyah. Wa rabbul arsyil azim, dan Rabbnya arsy, singgasana atau arsy yang agung. Allah mempunyai arsy, tapi Allah tidak butuh kepada arsy. Ya. Arsy itu dalam bahasa Arab artinya sarirul malik, tempat duduknya raja. Itu arti arsy dalam bahasa. Ya. Ketika Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki arsy yang agung, maka kita tidak boleh beranggapan bahwa Allah butuh pada arsy. Allah tidak butuh pada arsy. Ya. Tapi arsy yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsy yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Delapan malaikat pembawa arsy. Jarak antara ujung telinganya dan pundaknya 700 tahun perjalanan. Ya. Itu baru satu malaikat, ada 8. Maka tidak bisa dibayangkan Allah itu. Ya. Kebesarannya, keagungannya tidak bisa dibayangkan. Pokoknya kita yakin sama Allah Ta'ala, sudah gitu aja. Ya. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah. 8. Salah satu pembawa arsy apa? Malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Itu salah satu pembawa arsy. Ya, yang dia sekarang menengok di atas, terus pasang telinganya, tinggal tunggu perintah, suruh tiup-tiup. Israfil. Mata tidak berkedip, telinga tidak dengar. Tinggal tunggu perintah Allah. Allah bilang tiup-tiup, kiamat artinya. Itu Israfil. Jadi Allah menciptakan malaikat dan kebesaran mereka, malaikat itu untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Wa fi riwayatin li Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun, bahwa Nabi alaihi wasallam apabila beliau ada satu masalah, ya, yang membuat beliau itu sedih, membuat beliau itu gundah gulana, ya, dalam keadaan sempit, maka beliau membaca La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini dalam redaksi yang lain. Ya. Dalam redaksi yang lain. Dan masih ada beberapa riwayat tentang bacaan Nabi SAW di saat dalam keadaan sulit. Ini sebetulnya ya dicatat, ya kita taruh ya di saku kita atau di mana lah. Ya suatu saat ada masalah, karena kadang-kadang kita berlari ke lain tempat. Ada masalah, curhatnya bukan kepada Allah. Curhatnya ke kafe. Ya. Nauzubillah min dzalik. Loh iya, sebagian, ya enggak semua sih. Ada orang-orang yang dia kembali pada Allah Ta'ala. Ya. Ya. Jadi zikir ini sangat penting, atau doa di saat dalam keadaan sulit. Jadi semua di sini ya ucapan-ucapan la ilaha illallah menunjukkan keesaan Allah Ta'ala, kebergantungan seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat la ilaha illallah dianjurkan juga dibaca fis sa'yi indal wuquf al-Safa wal Marwah.
ketika seorang sa'i, ketika berdiri di sofa dan di marwah, ya, itu dianjurkan memperbanyak membaca zikir, ya, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a bis safa. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sa'i, beliau mulai dengan sofa. Karena Allah mulai menyebut dalam ayat Al-Qur'an safa baru marwah. Ya, inna safa wal marwata, ya, min sya'airillah. Makanya sa'i dimulai dari sofa. Karena Allah memulai menyebut sofa. Ya. Makanya kita di antara yang dianjurkan kita mengucapkan ketika umrah, ketika sa'i, abda'u bima bada Allahu bihi. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Artinya mulai menyebutnya, ya. Dan Allah memulai dengan safa wal marwah. Inna safa wal marwata. Kalau beliau sa'i antara safa dan marwah, faraqo. Maka beliau naik di bukit Safa, wa wahhadallaha wa kabbar. Kemudian beliau mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan takbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazzama al-ahzaba wahdah. Beliau baca kalimat ini, kemudian doa, baca sekali lagi doa, baca sekali lagi, baru turun menuju ke marwah. Arti dari zikir ini, ya, kalau la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, jelas. La ilaha illallah wahdah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Anjaza wa'dahu, yang dia telah menepati janjinya. Wa nasara abdahu, dan dia telah menolong hambanya, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Wa hazamal ahzaba wahda, dan dia mengalahkan pasukan sekutu yang menyerang kota Madinah, kabilah-kabilah Arab dulu dan Yahudi, Allah mengalahkan mereka. Ini Rasulullah SAW disebut oleh para ulama mengenang masa pertama ketika beliau berdakwah. Beliau naik di bukit Safa, memanggil kabilah-kabilah Arab, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, qulu la ilaha illallah, dan seterusnya. Abu Lahab maju, ya. Tabban laka ya Muhammad, celaka bagimu wahai Muhammad. Alihada jama'atana, hanya untuk ini kau kumpulkan kami. Jadi Nabi SAW ingat kenangan masa lalu itu. Ketika permulaan dakwah di Bukit Safa, dia ditentang oleh keluarganya, oleh pamannya, oleh kabilah-kabilah Arab. Makanya beliau membaca doa ini, ya, ketika di Safa. Anjaza wa'dah, dia telah menepati janjinya, ya, dan kemenangan yang Allah berikan pada Rasulullah SAW. Ya, anjaza wa'dah, dia menepati janjinya. Wa nasara 'abdan, dan dia menolong hambanya, itu Rasulullah SAW. Ya, menolong agama Allah, agama Rasulnya. Wa hazamal ahzaba wahda, dan semua kabilah-kabilah itu kalah kecuali tauhid ketika itu. Jadi beliau dalam rangka, ya, mensyukuri Allah Ta'ala, ya, dan mengucapkan kalimat ini. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang kenapa Nabi SAW membaca bacaan ini. Apa hikmah di balik ini? Ya, jadi beliau ingat akan masa ketika pertama kali berdakwah di kota Mekah, pertama kali jahar dakwah dengan terang-terangan, ya, itu ditantang oleh keluarganya, ya, oleh kabilah-kabilah Quraisy ketika itu. Kemudian indal wuquf fi Arafah, juga dianjurkan membaca la ilaha illallah ketika wukuf di Arafah, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna ashiyata Arafah. Yang paling, atau kalimat yang paling afdal aku ucapkan dan para nabi, ya, juga ucapkan, para nabi yang melaksanakan ibadah haji. Jadi nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, ya, ashiyata Arafah, di saat mereka berada di Arafah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Makanya seorang yang wukuf di Arafah, kalau misalnya dia ketika wukuf, karena wukuf dimulai kapan? Yaitu setelah matahari tergelincir. Masuknya waktu zuhur. Kita itu waktu wukuf sampai terbenamnya matahari. Ketika seorang berdoa, kadang-kadang dia capek doa itu. Ya. Doa apa yang kurang? Satu kitab harus dibaca kabeh semua. Ya. Maka selingannya adalah, ya, baca ini.
Perbanyak la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus ucap. Ya. Ini kalimat yang paling patut diucapkan, paling afdal diucapkan, ya. Kata beliau, yang paling afdal diucapkan oleh aku dan para nabi setelah aku. Ya, dan para nabi, yakni para nabi-nabi yang mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Karena ibadah haji ini sejak zaman Ibrahim, ya, jadi nabi-nabi itu melaksanakan ibadah haji. Hanya saja di zaman jahiliyah sudah terjadi perubahan, terjadi kesyirikan, ya. Makanya Nabi SAW ketika diutus oleh Allah Ta'ala, beliau meluruskan kembali tata cara ibadah haji sesuai dengan manasiknya Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku tata cara manasik haji kalian. Ya. Lanjut apa cukup? Lanjut ya. Oke. Baik. Baik. Nanti ini setelah ini pertanyaan disebutkan dalam kitab Muwatta, afdalud doa yaum Arafah. Kata Nabi alaihissalam, doa yang paling afdal adalah doa di hari Arafah. Wa afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan yang paling afdal aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini di Arafah. Ya. Jadi doa, maka selingan antara doa dan baca kalimat tauhid ini. Ya. Itu di antara tempat-tempat yang kita dianjurkan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita membahas tentang nawaqidu la ilaha illallah. Pembatal kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini ada pembatalnya. Ya, seorang yang ucapkan, tidak semua orang ucapkan itu, yakni benar ucapannya. Bisa jadi ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, itu bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Di antaranya ada apa? Syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu penyebab utama batalnya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang. Nah, ini insyaallah pada pertemuan yang lain karena ada 10 pembatal kalimat la ilaha illallah. Baik, ada pertanyaan silakan. Kalau ada, fadhal. Ya. 100 kali dalam sehari. Iya, dalam sehari. Berarti saya bisa nyicil. Ya, sebagian ulama mengatakan bisa nyicil. Tapi karena disebutkan dalam hadis ini, barang siapa membacanya, yakni di pagi hari, akan terlindungi sampai malam hari. Berarti waktunya kalau lebih pagi lebih bagus. Ya. Jadi lebih afdal lebih pagi. Ya. Tapi ada ulama yang bilang boleh nyicil. Intinya 100 itu. Ya. Gitu. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Boleh. Hasad. Bedanya hasad sama kepingin. Saya melihat seseorang, seneng ya orang itu punya pesawat pribadi. Saya ingin, itu termasuk hasad. Saya ingin. Ya. Baik. Itu kembali kepada definisi hasad tadi itu. Apakah ada keinginan untuk merusak yakni pesawat orang itu atau tidak? Kalau tidak, ya tidak, bukan hasad namanya. Cuma aku bercita-cita. Dan boleh saja orang bercita-cita ingin sesuatu, itu boleh-boleh saja. Kemudian ada namanya ghibtoh. Ya, ghibtoh itu, ya, itu disebutkan dalam secara umum hasad. Tapi itu hasad yang baik. Apa sih ghibtoh itu? Ghibtoh itu seorang melihat ada orang yang baik-baik. Ada orang kaya, ya, dia banyak menafkahkan hartanya, ya. Tidak ada satu tempat yang dari fulan, alhamdulillah. Ngomong dari fulan, semua fulan si fulan ini tadi yang selalu diucapkan dari fulan. Dia tuh kepingin, aku ingin seperti itu. Kemudian dia berusaha, punya harta. Ini hal yang dibolehkan. Ya. Ada orang dia tahu bahwa orang ini masya Allah tiap malam bangun jam 2 malam tahajud. Dia ingin seperti itu, iri namanya. Aku kok tidak bisa, kenapa aku tidak bisa? Aku harus berusaha untuk bisa seperti dia. Ini termasuk yang dibolehkan. Namanya sebetulnya bukan hasad, namanya ghibtotun.
Ya, ghain, ba, to, ta, marbutoh. Ghibtoh namanya. Ya. Ya. Nah, itu dibolehkan. Ya, itu termasuk yang baik. Ya, ingin menjadi lebih baik. Bisa mengikuti orang lain dalam kebaikan. Entah dalam harta, entah dalam ibadah, atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Fadhal. Tentang doa di Arafah itu fadilahnya apa? Apakah ada hubungannya dengan akhirul kalam la ilaha illallah? Doa sebaik-baik doa di Arafah la ilaha illallah, apakah ada hubungannya dengan akhir kalam ketika meninggal membaca la ilaha illallah? Apa hubungannya? Doanya sebaik-baik doa di Arafah. Iya, sebaik-baik doa yaitu doa di Arafah. Ini menunjukkan lafaz yang lebih umum. Artinya orang doa apa saja di Arafah itu silahkan baca. Makanya saya katakan tadi, ketika seorang berada di Arafah, dalam penantian dari mulai setelah sholat zuhur, makan, itu wukuf, sampai matahari terbenam atau menjelang matahari terbenam, biasanya disuruh naik ke bus. Waktu itu cukup panjang. Kadang-kadang orang doa itu lama, dia tidak tahu satu buku udah habis ya doanya. Ya, jadi maka diselingi dengan membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu selingan dari doa-doa tadi itu. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan yang paling afdal aku baca dan para nabi, semua para nabi mentauhidkan Allah di situ. Ya, jadi ini juga menunjukkan keutamaan doa tersebut atau bacaan tersebut. Ya. Masih ada pertanyaan? Ya. Sekarang ini kan ada ijtihad untuk mengumpulkan titik-titik dari titik pagi. Itu diantaranya di dalamnya juga saya biasa baca adalah la ilaha illallah wa la syarika lahu. Ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Sebab kan orang meyakini itu sebagai satu paket. Titik pagi, titik petang. Memang ada zikir pagi petang itu ada. Ya. Riwayat-riwayatnya sahih. Walaupun ada sebagian yang dhaif. Ya. Jadi tidak mengapa seorang memakai paket-paket itu tidak ada masalah. Selama hadisnya sahih. Ya. Cuma ya intinya kata An-Nawawi rahimahullah, kalaupun seorang tidak bisa menyelesaikan semuanya, paling tidak sebagian dia baca dari zikir pagi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu buat pagi hari dan sore hari. Kan gitu. Ya. Nah, jadi itu memang ada riwayat-riwayatnya. Ya, dan sebagian ulama mengatakan orang yang selalu membaca zikir pagi dan zikir sore hari atau zikir petang hari itu sama dengan itu termasuk orang yang disebut oleh Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Ahzab, wa dzakirina Allah wa dzakirat. Orang-orang yang banyak berzikir pada Allah, laki-laki dan wanita. Sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi zikir pagi petang itu juga sebagai benteng seorang. Ya, baca. Ya, ada dulu di zaman tabi'in seorang kena stroke. Ya. Kemudian dia sadar bahwa dia pagi tadi itu tidak membaca Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas-sami'ul 'alim. Ini menunjukkan bahwa mereka baca ya, zikir-zikir pagi dan petang. Kemudian baca zikir pagi itu atau petang hari ada waktu yang paling afdal. Waktu paling afdal baca zikir pagi adalah setelah zikir sholat subuh. Setelah sholat subuh, baca zikir ba'da sholat, kemudian lanjut dengan zikir pagi. Tapi tidak setiap orang bisa. Kadang-kadang ada mungkin dia repot dan lain sebagainya. Maka boleh, waktu yang boleh setelah matahari terbit. Itu boleh. Ya. Jadi waktu paling afdal setelah sholat subuh. Setelah zikir sholat. Kemudian juga setelah zikir ba'da sholat. Demikian pula waktu asar pun demikian. Waktu zikir sore yang paling afdal atau zikir petang setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Tapi kalau seorang tidak bisa baca karena suatu hal, maka boleh dia baca setelah maghrib. Boleh. Ya. Wallahu a'lam. Sudah cukup? Terserah. Saya masih nyantai. Baik. Baca zikir pagi sama sore. Yang terbaik setelah sholat
Setelah zikir ba'da sholat. Setelah baca sholat. Kalau dibaca subuh, adzan subuh ke masjid, masjid lama sholatnya. Kita baca zikir subuh. Apa itu? Boleh, dari sisi kebolehannya boleh. Ya, tapi tidak lebih afdol. Kan beda ya, afdol sama boleh. Kurang baik dibanding kurang afdol bahasa Arab. Ya, kurang afdol. Boleh, tidak apa-apa. Baca. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala menghidupkan kita di atas tauhid dan sunnah, dan mematikan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullah khairan. Ya Allah, maqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.